Aku selalu percaya bahwa pernikahan adalah tentang saling memahami. Tentang dua orang yang belajar tumbuh bersama, saling menutup kekurangan, dan bertahan ketika dunia terasa berat. Itulah keyakinanku sejak hari aku menikah dengan Arga. Di mata orang lain, rumah tangga kami nyaris sempurna. Arga adalah suami yang bertanggung jawab, pekerja keras, dan selalu terlihat tenang. Aku, istrinya, dikenal sebagai perempuan yang lembut dan jarang mengeluh. Jika ada yang bertanya siapa aku, melihat itu, aku kembali meyakinkan diri bahwa kekhawatiranku hanya berlebihan. Aku memilih untuk percaya, karena percaya jauh lebih mudah daripada menghadapi kemungkinan pahit. Di rumah, aku tetap berusaha menjadi istri yang hangat. Aku mendengarkan cerita suamiku tentang pekerjaannya, meski seringkali ceritanya terdengar samar. Aku tidak memotong. Aku tidak menyelidiki. Aku ingin menjadi tempat pulang, bukan tempat bertanya. Namun ada satu hal yang tidak bisa kuabaikan. Ponselnya kini hampir selalu berada di tangannya. Jika ada pesan masuk, ia akan membacanya cepat lalu mengunci layar. Ketika aku mendekat, ia tersenyum kecil, seolah tidak ada yang perlu dicurigai. "Kamu kenapa?" Pertanyaanku menggantung di udara, tapi suamiku hanya tersenyum tipis lalu menggeleng. "Tidak apa-apa," katanya singkat. Ia berdiri, meninggalkanku sendirian dengan rasa penasaran yang mulai berubah menjadi gelisah. Sejak malam itu, aku merasa posisiku di rumah ini seperti bergeser. Aku masih ada, masih menjalankan semua peran, tapi kehadiranku seolah tidak lagi diperhitungkan. Aku mencoba menenangkan diri, berkata pada hatiku bahwa ini hanya fase lelah, hanya tekanan pekerjaan. Namun kejadian itu datang tanpa peringatan. Suatu siang, aku mengantar makanan ke kantor suamiku. Aku ingin memberi kejutan kecil, sesuatu yang dulu sering kulakukan. Saat sampai, resepsionis menatapku ragu. Ia memeriksa daftar, lalu berkata pelan, "Maaf, Bu. Beliau tidak ada rapat hari ini." Aku terdiam. Suamiku bilang sedang ada rapat penting sejak pagi. Aku pulang dengan langkah berat, mencoba mencari alasan yang masuk akal. Mungkin jadwal berubah. Mungkin ada kesalahpahaman. Aku memilih kembali percaya, meski kepercayaan itu mulai terasa seperti beban. Sore harinya, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Isinya singkat, sopan, tapi membuat tanganku gemetar. "Maaf, apakah ini istri dari Bapak yang bekerja di kantor itu?" Aku menatap layar lama sekali. Napasku terasa pendek. Jantungku berdetak tidak teratur. Aku ingin mengabaikannya, tapi jariku justru membalas dengan kalimat yang bahkan tidak kupikirkan. "Iya, saya istrinya." Pesan berikutnya tidak langsung datang. Beberapa menit terasa seperti berjam-jam. Saat akhirnya muncul, mataku panas. Saya hanya ingin memastikan. Saya tidak tahu beliau sudah berkeluarga. Duniaku seperti berhenti sejenak. Meyakinkan diri bahwa mungkin aku hanya terlalu sensitif. Aku menenangkan hatiku dengan pikiran yang sama berulang kali. Rumah tangga pasti mengalami pasang surut. Tidak semua hal perlu dibesar-besarkan. Kesabaran akan menyelamatkan segalanya. Malam itu, ketika kami kembali ke rumah, aku berbaring di samping Arga dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia tertidur lebih dulu, sementara aku memandangi langit-langit kamar, mencoba mencari jawaban atas kegelisahan yang belum memiliki nama. Aku duduk di samping anakku yang tertidur, memperhatikan napasnya yang teratur, lalu bertanya dalam hati, sampai sejauh mana aku sanggup bertahan demi senyum kecil ini.
aku tidak langsung menuduh suamiku. Aku memilih diam, menunggu, berharap semua ini hanya kesalahpahaman yang terlalu jauh aku pikirkan. Tapi justru dalam diam itulah, kenyataan mulai menunjukkan dirinya. Hari-hari berikutnya, suamiku semakin sering pergi dengan alasan mendadak. Tatapannya jarang menemuiku. Saat berbicara, suaranya tetap lembut, namun terasa kosong. Aku mulai merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Suatu sore, anak kami demam. Aku menghubungi suamiku berkali-kali, tapi tidak ada jawaban. Aku mengurus semuanya sendiri, menahan lelah dan cemas. Ketika akhirnya ia pulang larut malam, aku menatapnya dengan mata yang sudah terlalu lelah untuk marah. "Kamu kemana?" Tanyaku pelan. Ia terdiam sejenak, lalu menjawab dengan alasan yang terdengar rapi, seolah sudah disiapkan. Mengangguk, meski hatiku menolak percaya. Saat itu aku sadar, bukan hanya kejujuran yang hilang, kehadirannya pun mulai menjauh. Beberapa hari kemudian, aku kembali menerima pesan dari nomor yang sama. Kali ini lebih panjang. Ia meminta maaf berkali-kali, mengatakan tidak bermaksud merebut siapapun. Ia berkata tidak tahu apa-apa tentang keluargaku, tentang anakku, tentang aku yang bertahan sendirian. Aku membaca pesannya sambil menahan tangis. Bukan karena marah padanya, tapi karena aku mulai melihat betapa rapuhnya posisiku. Aku bertahan demi anak, tapi orang yang seharusnya berdiri bersamaku justru menciptakan badai. Malam itu aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku sendiri. Aku bertanya dengan suara lirih, apakah aku masih sanggup bertahan jika semua ini benar adanya? Dan untuk pertama kalinya, aku mulai berpikir, jika aku terus diam, bukan hanya aku yang terluka, tapi juga anakku. Di titik itulah aku tahu, aku tidak bisa lagi hanya berharap. Aku harus menghadapi kenyataan, apapun risikonya. Keputusan itu membuat malam-malamku terasa lebih panjang. Aku tidak lagi bisa berpura-pura tenang. Setiap kali melihat wajah suamiku, dadaku terasa sesak oleh pertanyaan yang belum terucap. Aku mulai memperhatikan hal-hal yang dulu kuabaikan. Jadwal yang berubah, panggilan yang ia jawab menjauh dariku, senyum yang muncul hanya sekilas. Dan untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa yang terancam bukan hanya perasaanku, melainkan diriku sendiri sebagai seorang istri. Sejak hari itu, sikap Arga kepadaku perlahan berubah. Bukan perubahan besar yang langsung terlihat, tapi potongan-potongan kecil yang terasa menyakitkan jika dikumpulkan. Ia lebih sering memutuskan sesuatu tanpa bertanya pendapatku. Jika aku mencoba menyampaikan isi hati, ia menanggapinya dengan senyum tipis yang membuatku ragu pada diriku sendiri. Semua itu kini terasa seperti potongan cerita yang ingin aku susun, meski aku takut pada hasil akhirnya. Suatu pagi, aku memberanikan diri membuka ponselnya yang tertinggal di meja. Tanganku gemetar. Aku tidak berniat mencari kesalahan, aku hanya ingin kejujuran. Namun pesan-pesan yang terbuka di layar itu membuat lututku melemah. Nama perempuan itu kembali muncul. Kali ini bukan sekadar sapaan. Ada perhatian. Ada rencana. Ada kalimat-kalimat yang seharusnya tidak pernah dibagikan oleh lelaki yang sudah berkeluarga. Aku menutup ponsel itu perlahan, seolah suara apapun bisa membangunkan kenyataan yang baru saja runtuh di dalam diriku. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan, tapi aku tetap menutup mulutku agar anak kami tidak mendengar. Sore harinya, aku menunggu suamiku pulang. Ketika ia akhirnya datang, aku tidak lagi menanyakan hal-hal kecil. Aku menatapnya dan berkata dengan suara yang hampir tidak kukenal sebagai suaraku sendiri. Aku tahu. Ia terdiam lama.
Tidak ada bantahan. Tidak ada penjelasan panjang. Hanya tatapan yang akhirnya menunduk, seolah beban itu terlalu berat untuk diangkat. Ia mengakui semuanya dengan suara pelan. Mengatakan ia hilaf. Mengatakan ia tidak berniat menyakiti. Mengatakan semuanya sudah terlambat untuk dihentikan. Kalimat terakhirnya menghantamku lebih keras dari apapun. Dia sedang menunggu anak. Aku tidak sanggup berdiri. Aku duduk perlahan, memeluk lututku sendiri. Dunia yang selama ini kupertahankan demi anakku, ternyata sudah hancur tanpa kusadari. Malam itu aku menatap langit dari balik jendela. Aku tidak lagi bertanya kenapa ini terjadi. Aku hanya bertanya, bagaimana aku harus bertahan setelah ini. Dan di sanalah aku berdiri, di antara bertahan atau melepaskan, dengan hati yang belum siap memilih, namun pagi tidak pernah menunggu kesiapan siapapun. Aku terbangun dengan mata bengkak dan pikiran yang penuh, sementara anakku masih memelukku seolah aku adalah satu-satunya tempat aman yang ia miliki. Disitulah aku sadar, aku boleh rapuh, tapi aku tidak boleh hilang arah. Aku duduk di tepi tempat tidur dan menetapkan satu tujuan yang sederhana tapi berat. Aku harus tetap kuat demi anakku, tanpa kehilangan diriku sendiri. Aku tidak langsung membuat keputusan besar. Aku memilih mengamati, menata langkah, dan menjaga kestabilan rumah agar anak kami tidak merasakan guncangan yang sama denganku. Aku masih menyiapkan sarapan. Aku masih mengantar ke sekolah. Aku masih tersenyum di depan anakku, meski dadaku sering terasa penuh. Suamiku mencoba bersikap biasa. Ia bicara pelan, seolah semuanya masih bisa diperbaiki. Ia berkata akan bertanggung jawab, tapi tidak tahu bagaimana caranya tanpa melukai siapapun. Mendengar itu, aku hanya diam. Aku tahu, jalan yang kupilih tidak akan mudah. Rintangan pertama datang dari diriku sendiri. Setiap malam, pikiranku dipenuhi pertanyaan yang berputar-putar. Bertahan seperti apa yang harus kulakukan? Apakah diam berarti mengalah? Apakah pergi berarti egois? Aku juga mulai merasakan tekanan dari sekitar. Tatapan orang-orang yang mulai berubah, bisikan yang terdengar samar, dan rasa malu yang tidak seharusnya menjadi milikku. Semua itu menguji tekadku sedikit demi sedikit. Di tengah semua itu, anakku pernah berkata dengan polos, "Ibu jangan sedih, aku di sini." Kalimat itu menegakkan punggungku. Aku memeluknya erat, menahan air mata, dan berjanji dalam hati bahwa apapun yang terjadi, aku akan menciptakan masa depan yang lebih jujur untuknya. Aku tahu langkahku baru dimulai. Jalan ini panjang, penuh rintangan, dan tidak semua orang akan memahamiku. Tapi sejak hari itu, aku berhenti bertanya apakah aku sanggup. Aku hanya bertanya, sejauh apa aku mau berjuang. Pertanyaan itu terus bergema saat kenyataan di luar rumah mulai menekan dari segala arah. Aku belum siap membuka cerita pada siapapun, tapi dunia seolah tidak memberiku pilihan untuk diam. Kabar itu menyebar lebih cepat dari yang kuduga. Bukan dalam bentuk kalimat jelas, melainkan lewat perubahan sikap. Ada yang mendadak terlalu ramah, ada yang pura-pura tidak melihatku. Setiap senyum terasa seperti pertanyaan yang tak diucapkan. Rintangan berikutnya datang dari keluarga suamiku. Mereka mengajakku bicara dengan nada yang terdengar tenang, tapi menyimpan permintaan yang berat. Mereka memintaku untuk mengalah, demi nama baik, demi masa depan anak, demi ketenangan bersama. Kata demi itu terasa menekan, seolah semua beban harus kuterima sendirian. Aku pulang dengan langkah gontai. Aku memandangi anakku yang sedang belajar menulis. Tangannya kecil, tulisannya belum rapi, tapi penuh usaha.
Pemandangan itu menguatkanku sekaligus melemahkanku. Malam itu suamiku berbicara lebih panjang dari biasanya. Ia berkata ingin mempertahankan rumah tangga kami, tapi juga tidak bisa meninggalkan tanggung jawab lain yang telah ia buat. Kalimat-kalimatnya terdengar seperti jalan tengah, tapi bagiku itu justru membuatku berdiri di tengah badai. Aku mulai merasa kelelahan. Bukan karena marah, tapi karena terus diminta memahami tanpa pernah benar-benar dipahami. Aku ingin berteriak, tapi aku memilih diam, karena anakku sudah tertidur di kamar sebelah. Saat itu aku sadar, perjuanganku bukan hanya melawan keadaan, tapi juga melawan rasa sepi yang datang diam-diam. Aku ingin kuat, tapi aku juga manusia yang butuh dipeluk. Dan di tengah malam yang sunyi itu, aku mulai bertanya, apakah tekadku cukup kuat untuk menghadapi langkah berikutnya, atau aku justru sedang menuju titik terlelah dalam hidupku. Aku merasakannya saat tubuhku mulai menolak untuk pura-pura baik-baik saja. Setiap pagi terasa lebih berat, setiap malam terasa lebih panjang. Namun di tengah kelelahan itu, aku tahu aku tidak bisa terus berjalan tanpa arah. Aku akhirnya mengambil satu keputusan kecil. Aku harus bicara, jujur, setidaknya pada satu orang yang bisa kupercaya. Aku memilih sahabat lamaku, seseorang yang mengenalku sebelum aku menjadi istri dan ibu. Saat kata-kata itu keluar dari mulutku, aku gemetar. Menceritakan semuanya membuatku merasa telanjang, tapi juga sedikit lebih ringan. Sahabatku tidak menghakimi. Ia hanya mendengarkan, lalu berkata bahwa apapun pilihanku nanti, aku berhak untuk bahagia. Kalimat itu sederhana, tapi mengguncangku. Selama ini aku terlalu sibuk bertahan, sampai lupa bahwa bahagia juga penting. Namun langkah kecil itu ternyata membawa dampak besar. Suamiku mengetahui aku sudah bercerita pada orang lain. Wajahnya berubah. Ia tidak marah, tapi kecewa. Ia berkata aku membuat masalah ini semakin rumit. Aku menatapnya dengan mata yang sudah terlalu lelah untuk takut. Untuk pertama kalinya, aku memilih menghadapi kenyataan, meski itu berarti melangkah ke arah yang paling kutakuti. Aku menyadari bahwa keberanian terakhirku bukan tentang memenangkan perdebatan, melainkan tentang menyelamatkan diriku sendiri. Dengan tangan gemetar, aku berbicara pada Arga. Bukan dengan amarah, bukan pula dengan air mata yang meledak-ledak. Aku menyampaikan semuanya dengan jujur, tentang rasa terluka, tentang harga diri yang terkikis, tentang kesepian yang kupikul selama ini. Untuk pertama kalinya, aku berkata bahwa aku juga terluka. Bahwa aku juga butuh didengar. Percakapan itu tidak berakhir dengan solusi. Justru sebaliknya, jarak di antara kami semakin terasa nyata. Malam itu, aku tidur memeluk anakku lebih erat dari biasanya, seolah takut kehilangan satu-satunya kepastian dalam hidupku. Aku menyadari, keputusan kecilku telah membawa kami ke persimpangan yang lebih jelas. Tidak ada lagi pura-pura. Tidak ada lagi penyangkalan. Dan di sanalah aku berdiri, di hadapan fase yang paling menakutkan, karena aku tahu, setelah ini, semuanya tidak akan pernah sama lagi. Aku merasakannya sejak pagi itu, ketika rumah terasa asing meski aku berdiri di tengahnya. Suamiku lebih banyak diam, dan diamnya bukan lagi tanda lelah, melainkan jarak yang sengaja diciptakan. Usahaku untuk mempertahankan keseimbangan mulai runtuh satu persatu. Aku mencoba mengajak bicara dengan tenang, menawarkan waktu untuk mencari jalan terbaik bersama. Namun setiap kalimatku berakhir tanpa jawaban yang memberi harapan. Tekanan datang bertubi-tubi. Keluarga suamiku kembali menghubungiku, kali ini dengan nada yang lebih tegas. Mereka meminta keputusan segera. Mereka tidak ingin masalah ini berlarut. Kata-kata mereka terdengar rapi, tapi menyisakan luka yang dalam. Aku juga menghadapi kenyataan pahit di dalam diriku sendiri.
Setiap kali memandang anakku, aku bertanya apakah kehadiranku masih cukup kuat untuk melindunginya dari dampak semua ini. Aku merasa gagal sebagai istri dan mulai takut gagal sebagai ibu. Suamiku akhirnya berkata jujur. Ia mengaku bingung. Ia tidak sanggup memilih tanpa melukai salah satu pihak. Mendengar itu, hatiku seperti kehilangan pegangan. Aku berharap ada jawaban pasti, tapi yang kuterima justru keraguan. Malam itu aku duduk sendirian di ruang tengah. Aku memandangi foto keluarga kami yang tergantung di dinding. Senyum di foto itu kini terasa jauh, seperti milik orang lain. Untuk pertama kalinya, aku merasa semua jalan yang kutempuh buntu. Bertahan menyakitkan. Pergi terasa menakutkan. Diam hanya memperpanjang luka. Dan saat itulah aku sadar, aku sedang berdiri di ambang kehilangan segalanya, termasuk diriku sendiri. Kesadaran itu datang bersama keheningan yang menyesakan. Aku merasa kosong, seolah semua kekuatanku terkuras habis. Tidak ada air mata yang jatuh, karena bahkan menangis pun terasa terlalu melelahkan. Hari itu aku tidak banyak bicara. Aku menjalani rutinitas seperti mesin, mengantar anak ke sekolah, membersihkan rumah, memasak tanpa rasa. Semua kulakukan dengan tubuh, bukan dengan hati. Namun sore itu, anakku pulang dengan wajah murung. Ia duduk di sampingku, memegang tanganku erat, lalu bertanya dengan suara pelan, "Ibu kenapa sering melamun?" Pertanyaan sederhana itu menghantamku lebih keras dari semua tekanan yang kuterima sebelumnya. Aku menatap wajah kecil di hadapanku, wajah yang masih percaya penuh padaku, dan di sanalah akhirnya air mataku jatuh. Aku memeluknya, bukan hanya sebagai ibu, tapi sebagai manusia yang sedang hancur. Aku menyadari satu hal penting. Selama ini aku terlalu sibuk memikirkan perasaan orang lain, sampai lupa bahwa anakku membutuhkan ibunya yang utuh, bukan ibu yang terus mengorbankan diri tanpa arah. Malamnya, aku menuliskan semua yang kurasakan di buku kecil yang lama tak kusentuh. Setiap kata yang kutulis seperti membuka pintu dalam diriku. Aku mulai melihat bahwa bertahan bukan satu-satunya bentuk cinta. Aku belum tahu keputusan apa yang akan kuambil. Tapi untuk pertama kalinya, aku melihat diriku bukan hanya sebagai istri yang dikhianati, melainkan sebagai ibu dan perempuan yang berhak menentukan hidupnya sendiri. Di titik terendah itulah, pandanganku perlahan berubah. Aku mulai bertanya bukan lagi bagaimana menyelamatkan semuanya, melainkan apa yang benar-benar perlu kuselamatkan. Dan pertanyaan itu akan menuntunku pada pilihan yang paling sulit. Pertanyaan itu terus mengikutiku hingga pagi. Aku duduk di meja makan, memandangi piring yang tak tersentuh, dan menyadari bahwa aku sudah terlalu lama menunda kenyataan. Tidak semua hal bisa diselamatkan, tapi aku masih bisa memilih apa yang harus kuperjuangkan. Aku akhirnya mengajak suamiku bicara, bukan sebagai istri yang memohon, tapi sebagai ibu yang ingin kejelasan. Aku meminta satu hal yang sederhana, kejujuran penuh dan keputusan yang tegas. Ia menunduk lama sebelum menjawab. Suaranya bergetar saat mengatakan bahwa ia tidak sanggup meninggalkan tanggung jawab yang telah ia buat. Ia ingin tetap ada untuk anak yang akan lahir, tanpa tahu bagaimana caranya tetap mempertahankanku. Kalimat itu menjadi penutup dari semua harapanku. Bukan karena ia memilih orang lain, tapi karena ia tidak pernah benar-benar memilihku. Aku masuk ke kamar, menutup pintu perlahan, lalu duduk di tepi tempat tidur. Anak kami bermain di ruang tengah, tertawa tanpa tahu apa yang sedang runtuh di dalam diriku. Aku menatap tas kecil di sudut kamar, tas yang dulu kupakai saat kami memulai hidup bersama.
Di sanalah aku menyadari satu-satunya pilihan yang tersisa, melepaskan, agar aku dan anakku tidak terus hidup dalam ketidakpastian. Malam itu aku memberitahunya keputusanku. Aku tidak berteriak. Aku tidak menyalahkan. Aku hanya berkata bahwa aku butuh pergi, bukan untuk menghukum siapapun, tapi untuk menyelamatkan diriku sendiri. Ia terdiam. Tidak ada yang bisa diucapkan lagi. Aku memeluk anakku lebih lama malam itu. Aku berjanji padanya, dalam hati, bahwa apapun yang terjadi, aku akan memastikan ia tumbuh dengan cinta yang jujur. Dan saat aku memejamkan mata, aku tahu, aku telah memilih jalan yang paling berat, sekaligus paling jujur yang bisa kupilih. Aku melangkah meninggalkan rumah itu dengan koper kecil dan hati yang berat. Setiap langkah terasa seperti melepaskan bagian dari hidupku sendiri. Namun saat menggenggam tangan anakku, aku tahu aku tidak benar-benar sendirian. Hari-hari pertama terasa asing. Kami tinggal di tempat yang lebih sederhana, tanpa banyak barang, tanpa kenangan lama yang terus mengingatkanku pada luka. Aku berusaha menciptakan rutinitas baru agar anakku tetap merasa aman. Aku mencari pekerjaan tambahan, belajar mengatur ulang hidup dari awal. Ada malam-malam ketika lelah membuatku hampir menyerah. Tapi setiap kali melihat anakku tertidur dengan tenang, aku kembali berdiri, rintangan masih datang. Ada rasa sepi yang tiba-tiba menyerang. Ada pertanyaan dari orang-orang yang tidak selalu ramah. Aku belajar menjawab seperlunya, tanpa menjelaskan lebih dari yang kubutuhkan. Pelan-pelan, aku mulai menemukan kembali diriku. Aku mulai tertawa lagi, meski masih ragu. Aku mulai percaya bahwa hidup tidak berhenti di satu kegagalan. Suatu sore, anakku berkata, "Ibu sekarang lebih sering tersenyum." Kalimat itu menjadi pelukan paling hangat yang kuterima hari itu. Aku menyadari, meski jalanku penuh luka, aku sedang menuju arah yang benar.